Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1393 tiba di lembah Dewa Naga. Mengingat tingkat kultivasi Luming, dia akan menjadi 10 kali lebih lambat bahkan jika dia terbang, apalagi merobek ruang terbuka. Benua Yuan, sungguh luar biasa. Luming menghela nafas. Luming, kamu salah. Ini bukan benua Yuan. Gunung Long Yuan tertawa. Di sampingnya, penjaga naga juga tersenyum. Reaksi Luming sesuai ekspektasi mereka. Apa, ini bukan benua Yuan? Murid Luming menyusut dan dia terkejut. Ya, benar. Long Yuan San melambaikan tangannya dan lukisan di udara menghilang. Ini hanyalah sebuah pulau kecil dekat benua Yuan. Di mata Anda, ini adalah sebuah benua. Jika kita benar-benar berada di benua Yuan, tekanan dari dunia luar akan lebih kuat dari ini. Segala sesuatu di dunia akan lebih stabil dari ini. Apa? Lu Ming terkejut. Tempat ini bukanlah benua Yuan, melainkan sebuah pulau di dekat benua Yuan. Dia dekat dengan benua Yuan, tetapi segala sesuatu di dunia ini sangat stabil. Tekanan dari dunia luar begitu kuat. Seberapa mengerikankah benua Yuan yang sebenarnya? Namun, Lu Ming segera memikirkan sesuatu. Lingkungan budidaya di sini sudah puluhan kali lebih baik daripada benua reruntuhan surgawi. Seberapa baikkah lingkungan budidaya di benua Yuan? Tekanan dari dunia luar bukanlah apa-apa. Dia akan terbiasa setelah beberapa waktu. Lingkungan budidaya adalah hal yang paling penting. Itu bisa memungkinkan dia untuk menerobos terus-menerus. Mata Luming dipenuhi dengan lebih banyak antisipasi. Luming, ini adalah titik transit bagi orang luar untuk membiasakan diri. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan bisa mengatasinya jika Anda memasuki benua Yuan sekaligus. Long Yuan San menjelaskan sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Ayo pergi. Seharusnya ada orang lain di sini. Kami akan tinggal di sini selama setengah bulan. Kata Gunung Long Yuan sebelum berjalan ke depan. Setelah melintasi gunung besar, dia melihat beberapa loteng di depannya. Lu Ming memperhatikan ada juga beberapa anak muda yang tinggal di sana. Budidaya para pemuda ini sangat kuat. Ada orang-orang yang berada di lingkaran ke-8, ke-9, dan bahkan lingkaran besar alam dewa spiritual. Lu Ming melihat yang terkuat di tingkat tertinggi. Dia mengetahui dari Gunung Long Yuan bahwa para pemuda ini adalah murid yang direkrut dari berbagai benua oleh lembah Dewa Naga. Seperti Lu Ming, mereka tetap tinggal di benua asal mereka karena beberapa masalah dan sekarang baru pergi ke lembah Dewa Naga. Oleh karena itu jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 100. Lu Ming ditugaskan ke sebuah ruangan. Setengah bulan berikutnya terutama untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini. Itu karena lingkungan gugusan benua reruntuhan surgawi dan benua Yuan terlalu berbeda. Dan EBSCP, Di halaman pavilion, Lu Ming melakukan serangkaian teknik tinju dan tubuhnya terbang ke sana kemari. Dia membiarkan tubuhnya perlahan beradaptasi dengan lingkungan di sini. Pada saat yang sama, dia juga membiarkan kecepatan dan frekuensi esensi sejati di meridiannya beradaptasi dengan tempat ini. Beberapa jam kemudian, Lu Ming berhenti. Dia merasa sangat nyaman. Tubuhnya juga sedikit beradaptasi dengannya. Pada awalnya, ketika Lu Ming mengambil tindakan, dia akan menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit kekuatan. Sekarang, dia jauh lebih baik. Asal Qi di sini sangat padat. Juga, tujuan alam langit dan bumi sangat jelas. Lu Ming merasakannya dengan cermat. Di sini, alam langit dan bumi puluhan kali lebih jelas daripada kelompok benua reruntuhan surgawi. Dengan kata lain, jauh lebih mudah bagi prajurit untuk memahami maksud dunia langit dan bumi di sini daripada di kelompok benua reruntuhan surgawi. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Lu Ming dan lebih dari 100 pemuda lainnya masuk ke dalam susunan teleportasi dan menuju ke benua Yuan. Rasanya sama seperti menaiki lorong luar angkasa. Setelah waktu yang tidak diketahui, perasaan itu menghilang, dan mereka muncul kembali di sebuah altar besar. Tempat ini adalah gunung salju. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di gunung salju. Teman-teman kecil, selamat datang di lembah Dewa Naga Yuanlu. Suara berat Long Yuan San bergema dan dia melangkah keluar dari altar. Keluarlah, sebaiknya kamu bersiap. Hati Lu Ming tergerak. Dia mengerti apa maksud Gunung Long Yuan. Hukum langit dan bumi di benua Yuan sempurna,
sehingga tekanan antara langit dan bumi mungkin lebih besar. Di altar, karena perlindungan formasi, dia tidak bisa merasakannya. Ayo pergi, Yuan Lu, aku akhirnya sampai. Para pemuda ini sangat bersemangat saat mereka terbang keluar dari altar. Namun, setelah para pemuda ini terbang keluar dari altar, tubuh mereka gemetar. Beberapa dari yang terlemah hampir kehilangan keseimbangan. Tekanan yang sangat kuat. Lu Ming juga terbang keluar dari altar. Dia langsung merasakan tekanan mengerikan yang menimpa tubuhnya. Berat badannya juga sangat mengejutkan. Tekanan di sini mungkin beberapa ratus kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dari gugus benua reruntuhan surgawi. Lu Ming sangat terkejut. Juga, ini sangat dingin. Lu Ming merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ini adalah gunung salju, dan suhunya sangat rendah. Dengan kultivasi Lu Ming, dia tidak bisa merasakan hawa dingin yang biasa. Namun, suhu di sini membuatnya merasa kedinginan. Surga bumi Yuan Qi ini. Lu Ming menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, Qi asli yang mengalir antara langit dan bumi mengalir ke dalam dirinya. Sangat padat. Lu Ming merasa jika dia bernapas dengan santai, jumlah Qi asli akan setara dengan jumlah batu mentah bermutu rendah. Di dunia, Qi asli kaya, sedangkan Qi spiritual sangat tipis. Bas. Di kejauhan, seorang tetua kekar yang mengenakan kemeja lengan pendek dengan tangan telanjang terbang dan mendarat di depan Lu Ming dan yang lainnya. Gunung Longyuan dan yang lainnya menyapa lelaki tua itu. Lu Ming, aku pergi dulu. Diakon Longyuan Chuan ini akan mengatur akomodasi Anda. Gunung Longyuan berkata kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Kemudian, Gunung Longyuan dan orang lain yang pergi ke benua lain untuk menjemput orang-orang seperti dia pergi satu demi satu. Baiklah, ikut aku. Aku akan membawamu ke tempat tinggalmu. Setelah lama Yuan Chuan mengatakan itu, dia terbang ke depan. Semua orang segera mengikuti. Namun, mereka baru saja tiba dan tekanan dari dunia luar terlalu kuat. Mereka belum terbiasa. Ini terjadi setelah beradaptasi dengan stasiun transisi selama setengah bulan. Kalau tidak, ini akan menjadi lebih sulit. Setelah terbang menuruni gunung salju, pandangan mereka melebar. Di depan mereka, lembah gletser yang besar muncul. Lembah gunung es ini terbentuk dari pemisahan dua barisan pegunungan. Di langit, salju turun, dan dunia tertutup warna putih. Lu Ming melihat ke kejauhan dan menyadari bahwa ada juga gunung salju di depan ngarai gletser yang besar. Namun, mereka berada jauh dan di tengah salju yang luas, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Nagaki, begitu banyak Nagaki. Sungguh Nagaki yang kuat. Lu Ming merasakan 9 garis keturunan naga miliknya memanas. Dia terkejut saat merasakannya melalui 9 garis keturunan naga miliknya. Melalui 9 garis keturunan naga, dia sepertinya bisa melihat Nagaki yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dari lembah gletser dan gunung salju di kejauhan. Di ngarai besar, ada banyak Nagaki yang lemah. Namun, di balik ngarai, di gunung salju yang luas, ada Nagaki yang mengejutkan. Lu Ming seperti semut di depannya. Ledakan, tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming. Ekspresinya berubah drastis, dan dia mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia dengan cepat menarik kembali kesadarannya. Sangat kuat, aura itu jauh melampaui aura seorang kaisar. Apakah itu aura seorang suci? Petik 2. Hati Lu Ming sedang kacau. Pasti ada orang suci di lembah Dewa Naga, dan jumlahnya lebih dari satu. Bab 1394 Qiyu bersaudara. Penatua kekar, Long Yuan Chuan, melirik ke arah Lu Ming dan berkata, ada banyak ahli di lembah. Anda sebaiknya tidak menggunakan garis keturunan Anda untuk merasakannya, atau Anda hanya akan menimbulkan masalah. Lu Ming tersenyum kecut. Orang-orang lainnya tampak hormat di wajah mereka. Jelas sekali bahwa Lu Ming bukanlah satu-satunya yang merasakan aura di gunung salju di depan melalui meridian darahnya. Para murid yang direkrut oleh lembah Dewa Naga semuanya adalah para jenius yang telah membangkitkan garis keturunan naga sejati. Mereka bisa dengan mudah merasakan satu sama lain. Kelompok itu terus terbang ke depan. Dingin sekali. Setelah terbang ke lembah gletser yang besar, suhu semakin turun. Selain itu, suhu semakin rendah seiring mereka masuk lebih jauh. Lu Ming mengamati sekelilingnya saat dia terbang. Lembah gletser sangat besar. Dinding di kedua sisi tingginya puluhan ribu kaki. Di dinding, terlihat rumah dan istana yang diukir dari es. Namun,
Kebanyakan dari mereka adalah tempat tinggal gua, yang digali dari dinding gletser. Apalagi di kedua sisi ngarai terdapat beberapa sisi lembah. Itu seperti urat utama yang meluas ke beberapa sisi lembah. Beberapa orang juga tinggal di lembah samping ini. Setelah terbang lebih dari 10 menit, lelaki tua kekar itu membawa mereka ke sisi lembah. Di kedua sisi-sisi lembah, ada banyak gua tempat tinggal. Sekilas, setidaknya ada ribuan. Banyak tempat tinggal gua sudah ditempati. Seolah merasakan kedatangan seseorang, orang-orang berjalan keluar dari beberapa gua. Mereka semua masih sangat muda dan satu generasi dengan Lu Ming dan yang lainnya. Kultivasi yang kuat. Lu Ming merasakan budidaya orang-orang ini dan murid-muridnya mengerut. Seniman bela diri tertinggi. Para pemuda ini semuanya adalah seniman bela diri tertinggi. Namun, Lu Ming segera merasa lega. Lingkungan budidaya di sini terlalu bagus. Itu berkali-kali lebih baik daripada kelompok benua reruntuhan surgawi. Bahkan seekor babi pun bisa berkultivasi ke alam raja bela diri atau bahkan alam dewa spiritual ketiga di sini, belum lagi para jenius yang tiada taranya. Baiklah, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Orang-orang di sini sama seperti Anda, mereka semua adalah murid baru terpilih dari benua luar, tetapi mereka datang ke sini 2 tahun lebih awal dari Anda. Juga, seluruh lembah Gletser ini hanyalah lembah terluar. Anda belum menjadi murid resmi lembah Dewa Naga. Anda hanya bisa dianggap sebagai murid cadangan. Hanya dengan lulus penilaian Anda dapat dianggap sebagai murid resmi lembah Dewa Naga. Masih ada 4 bulan tersisa sebelum penilaian. Selama periode waktu ini, Anda semua harus fokus pada kultivasi Anda. Dengan bakat Anda, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda untuk mencapai ranah Zizun dalam 4 bulan. Kebanyakan dari mereka yang datang ke sini 2 tahun lalu telah mencapai alam Zizun. Izinkan saya memberitahu Anda, akan ada peluang besar dalam penilaian kali ini. Orang lain akan iri karenanya. Semakin tinggi budidaya Anda, semakin besar peluang untuk memperoleh peluang. Jadi, Anda harus memahaminya dan bekerja keras. Orang tua kekar itu menjelaskan dengan detail. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Mereka belum menjadi murid resmi. Mereka hanyalah murid cadangan. Mereka harus lulus penilaian sebelum dapat dianggap sebagai murid resmi. Standar sekte besar di benua Yuanlu sangat ketat. Pada saat ini, lelaki tua kekar itu melambaikan tangannya, dan sebuah token giok muncul di tangannya. Sebagai tandanya, naga es diukir, dan itu sangat hidup. Tetua kekar itu melambaikan tangannya dan token giok terbang menuju Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dengan santai mengambil sebuah token. Pada token ini terdapat nomor yang mewakili nomor gua es yang akan Anda tinggali. Anda bisa check-in sesuai nomor tersebut. Selain itu, token ini juga merupakan token identitas murid cadangan Anda. Baiklah, Anda harus membiasakannya dan berkultivasi. Saya akan kembali lagi setelah beberapa saat untuk menjelaskan penilaian secara detail. Setelah itu, lelaki tua kekar itu pergi. Semua orang mengikuti nomor pada token giok untuk menemukan gua es yang sesuai. Halo saudara, saat Lu Ming hendak mencari gua tempat tinggalnya, sebuah suara yang tajam terdengar. Lu Ming menoleh ke samping dan melihat seorang wanita tersenyum padanya. Wanita itu mengenakan gaun putih. Dia memiliki senyum manis dan kulit putih. Dia cantik sekali. Di belakang perempuan itu ada seorang pemuda berkemeja putih dan memegang kipas lipat. Apa? Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak mengenali kedua orang ini. Mereka seharusnya adalah murid yang datang ke sini 2 tahun lalu dan baru saja keluar dari gua es. Karena mereka tidak mengenal satu sama lain, mengapa pihak lain menyapanya? Halo, Lu Ming menjawab dengan sopan. Wanita muda itu berkedip dan mengamati Lu Ming dengan hati-hati, sepertinya sangat penasaran. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tidak bisa berkata-kata. Lu Ming tidak akan terlalu narsis dengan berpikir bahwa seorang wanita cantik akan jatuh cinta padanya saat dia tiba. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Di belakang wanita tersebut, pria dengan kipas lipat juga sangat penasaran. Garis keturunanmu sangat istimewa. Wanita itu tiba-tiba berkata. Apa? Lu Ming tercengang lagi. Saudaraku, tolong jangan salah paham. Saya Qiu Yingying, dan ini kakak laki-laki saya, Qiu Hao. Bagaimana aku harus memanggilmu? Petik 2. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Lu Ming menjawab. Saudara Lu, garis keturunanku agak unik.
Saya telah merasakan garis keturunan Anda selama beberapa waktu sekarang, dan saya dapat merasakan bahwa garis keturunan Anda telah menekan garis keturunan saya. Itu sebabnya aku penasaran dan ingin berteman denganmu. Kata Qiu Yingying. Jadi begitulah adanya. Lu Ming berspekulasi bahwa pihak lain mungkin telah merasakan 9 garis keturunan naga miliknya. Bas. Pada saat itu, bayangan naga sejati muncul di belakang Qiu Yingying. Itu melintas tapi Lu Ming masih bisa melihatnya dengan jelas. Garis keturunan naga asli Qiu Yingying bukanlah naga sejati bercakar 5, melainkan naga bercakar 6. Itu sebenarnya bercakar 6. Dikatakan bahwa semua naga sejati memiliki 5 cakar, dan 9 naga adalah varian dari ras naga sejati, jadi mereka memiliki 9 cakar. Namun, Lu Ming tidak menyangka ada naga sejati bercakar 6 di dunia. Mungkin, itu juga merupakan varian dari naga sejati. Lu Ming menebak, saudara Lu, garis keturunanku agak istimewa. Itu adalah varian dari spesies naga sejati. Saya memiliki 6 cakar dan lebih kuat dari rata-rata naga sejati. Kamu bisa menekanku. Qiu Yingying mengedipkan matanya dan mengukur Lu Ming dengan cermat. Dia sangat penasaran. Garis keturunanku. Lu Ming bergumam. Saat dia berbicara, 9 garis keturunan naga muncul di belakangnya dan dia segera menyimpannya. Mata Qiu Yingying dan Qiu Hao membelalak. 9 naga, garis keturunanmu sebenarnya adalah 9 naga yang legendaris. Tidak heran kamu bisa menekanku. Qiu Yingying berseru kaget. Lu Ming tersenyum. Tidak ada yang disembunyikan tentang 9 garis keturunan naga miliknya. Begitu mereka mulai berkelahi, orang lain akan langsung mengetahuinya. Saudara Lu, ini pertama kalinya kamu ke sini. Selamat beristirahat. Adikku dan aku datang ke sini 2 tahun sebelumnya. Kami akan mengajakmu berkeliling dalam beberapa hari. Kata Qiu Yingying sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Lu Ming menangkupkan tinjunya lalu menemukan gua esnya dan berjalan masuk. Di pintu masuk gua es terdapat pintu es. Itu diaktifkan oleh jimat giok dan ditutup secara otomatis. Gua es itu sangat besar dan lebar. Panjang dan lebarnya setidaknya 100 meter dan tinggi 10 meter. Ada meja es, kursi es, dan bahkan tempat tidur es. Suhu di sini sangat rendah, jadi tidak perlu khawatir benda-benda ini akan mencair. Bab 1395 Pertumbuhan Pohon Kuno Pemahaman Jalan. Lu Ming berjalan ke dinding dan mencakar dinding es. Kaca, hanya beberapa bekas cakar yang muncul di dinding es. Mereka tidak melihat terlalu dalam. Ini sangat sulit. Segala sesuatu di dunia benua Yuan jauh lebih sulit daripada stasiun transit itu. Ini tidak ada bandingannya dengan benua reruntuhan surgawi. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Setelah itu, Lu Ming mulai berlatih seni bela diri agar terbiasa dengan tekanan luar. Setelah bermain beberapa jam, Lu Ming akhirnya berhenti. Dia merasa sangat nyaman. Kemudian, Lu Ming duduk bersila dan mulai berkultivasi. Segera setelah dia mengaktifkan teknik naga perang yang sebenarnya, energi asal yang kaya di udara mulai berkumpul menuju Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Surga bumi Yuan Qi yang padat. Lu Ming menyadari bahwa menyerap langsung energi asli langit dan bumi di sini lebih baik daripada melahap batu mentah bermutu rendah. Ini terlalu mengejutkan. Ketika seseorang bercocok tanam di sini, ia bahkan tidak membutuhkan batu mentah bermutu rendah. Qi asli yang bergulir terus-menerus dilahap dan dimurnikan, berubah menjadi esensi sejati. Pada saat yang sama, hati Lu Ming tenggelam dalam kehampaan. Dia mulai memahami langit dan bumi dan memupuk bentuk embrio dari domain kekacauan. Di sini, Lu Ming menyadari bahwa tidak hanya esensi alam langit dan bumi menjadi sangat jelas, tetapi dao langit dan bumi yang bahkan lebih dalam dan tak terduga daripada esensi alam langit dan bumi juga menjadi lebih jelas. Hal ini hampir mustahil untuk dirasakan di benua reruntuhan surgawi. Lu Ming sangat gembira. Memahami dao agung langit dan bumi dapat memungkinkan wilayah kaisar meningkat lebih cepat. Tidak mengherankan jika di benua reruntuhan surgawi, budidaya kaisar sangat lambat. Terutama di benua hutan belantara surgawi, sebagian besar penguasa terjebak di alam bela diri kerajaan tingkat pertama. Mereka yang bisa mencapai alam bela diri kerajaan tingkat kedua semuanya adalah ahli top, dan jumlah mereka sangat sedikit.
Tidak mengherankan jika para kaisar dari kelompok benua reruntuhan surgawi akan memutar otak untuk memikirkan benua Yuan dan semua ingin bergabung dengan sekte-sekte besar di benua Yuan untuk berkultivasi. Itu karena lingkungan budidayanya benar-benar tiada bandingannya. Perbedaannya terlalu besar. Setelah para penguasa datang ke benua Yuan, budidaya mereka mungkin akan meningkat pesat. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu sebelum Lu Ming mengakhiri kultivasinya. Itu sangat keren berkultivasi di sini. Wajah Lu Ming penuh keheranan. Dia menyadari bahwa setengah hari berkultivasi setara dengan 1 bulan berkultivasi di benua hutan belantara surgawi. Domain primal chaos-nya telah menjadi sedikit lebih matang, dan semakin mendekati kematangan penuh. Wow, Lu Ming, kamu sudah sampai di benua Yuan. Haha, kamu akhirnya meninggalkan tempat miskin dan terpencil itu. Lu Ming mendengar sebuah suara. Itu Dandan. Dia tidak tahu kapan dia naik ke bahu Lu Ming. Dia menyedot udara dengan mulutnya dan sejumlah besar energi asli disedot ke dalam mulut Dandan. Dandan, kamu sudah bangun. Lu Ming sangat gembira. Sejak pertarungan terakhir, Dandan sempat koma selama hampir sebulan. Omong kosong. Anda sudah lama tidak sadarkan diri dan masih belum bangun. Apakah kamu pikir aku sudah mati? Petik 2. Dandan melirik Lu Ming dan kemudian berkata dengan wajah muram, Lu Ming, kita menderita kerugian besar kali ini. Meskipun Anda sudah bangun, Anda masih jauh dari pulih sepenuhnya. Cepat dan keluarkan semua ramuan spiritualmu. Karena itu, matanya tertuju pada Lu Ming. Baiklah, mari masuk ke diagram gunung dan sungai. Lu Ming berkata dan memasuki diagram gunung dan sungai dengan Dandan. Di sebuah lembah, gelembung-gelembung masih meringkuk dan tidur nyenyak. Ada gelembung transparan di ujung hidungnya yang terkadang besar dan terkadang kecil. Hati Lu Ming sakit. Pada pertarungan sebelumnya, si kecil ini sepertinya mengalami banyak kerusakan. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya dan lembah itu ditutupi dengan ramuan spiritual. Segala jenis tumbuhan roh dengan tingkatan berbeda memenuhi lembah. Dalam pertempuran itu, ratusan penguasa tewas. Ramuan roh di dalam cincin penyimpanan sangat menakutkan. Lu Ming mengeluarkan semuanya dan membiarkan Dandan serta gelembung memakan isi hati mereka. Hahaha, Lu Ming, kamu sangat murah hati kali ini. Mata Dandan berbinar, dan dia segera bergegas ke tumpukan ramuan roh, mengambil segenggam ramuan roh, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kicau, seolah merasakan aura ramuan spiritual, Pau Pau terbangun dan menatap Lu Ming dengan bingung. Kemudian, dia melihat tumpukan ramuan spiritual dengan bingung. Kedua matanya yang seperti permata bersinar terang dan dia juga menerkam tumpukan ramuan spiritual, mengambil gigitan besar. Namun, ada banyak ramuan roh di sini, jadi mereka berdua makan sebanyak yang mereka bisa. Segera, perut mereka membuncit, dan mereka bersendawa saat berbaring di sana, mulut mereka dipenuhi aroma tumbuhan. Diagram gunung dan sungai adalah ruang tersendiri, tetapi lingkungannya tampaknya sama dengan lingkungan di benua hutan belantara surgawi. Saya harus menyerap sebagian ki asli untuk memperbaiki lingkungan di sini. Lu Ming merenung. Di dalam diagram gunung dan sungai, terdapat gunung, sungai, bunga, dan pepohonan. Setelah itu, Lu Ming menangkap lebih banyak binatang iblis dan menanam banyak tumbuhan spiritual di pegunungan. Namun, lingkungan di sini mirip dengan benua hutan belantara dewa. Baik itu tumbuhan spiritual atau binatang iblis, pertumbuhannya lambat. Jika lingkungannya sama dengan benua Yuan, ramuan spiritual pasti akan tumbuh lebih cepat di diagram gunung dan sungai. Dengan satu pemikiran, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan muncul kembali di gua es. Kemudian, diagram gunung dan sungai muncul di tangan Lu Ming. Dia membukanya dan bergumam, serap. Dan EBSCP, huhu. Tiba-tiba, diagram gunung dan sungai mengeluarkan daya isap yang kuat, menyerap ki asli antara langit dan bumi. Ki asli antara langit dan bumi membentuk-bentuk seperti corong dan berkumpul dengan liar menuju diagram gunung dan sungai. Pada saat ini, semua orang di lembah Yaozi merasa khawatir. Satu demi satu, para jenius yang telah berkultivasi terbangun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa asal ki langit dan bumi berkumpul dalam satu arah? Siapa yang berkultivasi? Mustahil. Bahkan seorang kaisar pun tidak dapat menimbulkan keributan sebesar itu saat berkultivasi. Siapa ini? Suara terdengar satu demi satu. Beberapa orang keluar dari gua es dan merasakannya dengan cermat.
Meskipun mereka tahu gua es mana yang terjadi, mereka tidak tahu siapa orangnya. Namun, efek ini hanya terbatas pada sisi lembah ini. Bagaimanapun, ki asli di sini terlalu kaya, dan lembah samping ini sangat luas. Ini, pohon kuno yang memahami jalan. Mata Luming tiba-tiba berbinar. Awalnya, diagram gunung dan sungai tidak menimbulkan keributan besar ketika menyerap ki asli langit dan bumi, terutama karena pohon kuno pemahaman jalan. Pohon kuno yang memahami jalan memiliki 3 daun segar. Cabang-cabangnya sangat tipis, bahkan tidak setipis jari kelingking. Di alam liar surgawi, pertumbuhan pohon kuno pemahaman jalan terlalu lambat. Namun sekarang, pohon kuno pemahaman jalan itu bersinar dan berkilauan. Aura misterius masih melekat di sana, terus-menerus menyerap ki asal dari dunia luar. Pada saat yang sama, Luming merasakan bahwa pohon kuno pemahaman jalan sepertinya beresonansi dengan dao agung antara langit dan bumi. Gumpalan aura dao yang agung terpancar dari pohon kuno pemahaman jalan. Dalam sekejap, Luming dapat merasakan bahwa cabang-cabang pohon kuno pemahaman jalan telah tumbuh lebih tebal dan daunnya menjadi lebih hijau. Daun keempat. Tiba-tiba, mata Luming membelalak. Ia menemukan bahwa daun keempat juga telah tumbuh. Sepertinya pohon kuno pemahaman jalan memiliki peluang untuk tumbuh sepenuhnya di benua Yuan. Di benua hutan belantara surgawi, tidak buruk jika bisa bertahan. Luming sangat gembira. Jika pohon kuno pemahaman jalan dapat tumbuh sepenuhnya, itu akan sangat membantunya. Luming mengeluarkan banyak cairan spiritual dan menyirami akar pohon pemahaman jalan kuno. Sepertinya saya perlu mendapatkan lebih banyak ramuan spiritual di masa depan dan membiarkan pohon kuno pemahaman jalan tumbuh secepat mungkin. Luming merenung dalam hatinya. Bab 1396 begitu banyak ahlinya. Begitu saja, diagram gunung dan sungai serta pohon kuno pemahaman jalan terus menyerap ki asli selama 3 hari 3 malam sebelum menjadi tenang. Diagram gunung dan sungai sudah dipenuhi dengan ki asli yang kaya. Luming kemudian menyimpan diagram gunung dan sungai. Hari-hari berikutnya sangat damai. Luming mengolah dan berlatih seni bela diri setiap hari untuk beradaptasi dengan lingkungan. Setengah bulan kemudian, Luming telah sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan benua Yuan. Pada saat ini, Luming membuka pintu gua es dan keluar untuk mencari udara segar. Saudara Lu, teriakan halus terdengar. Luming melihat ke arah suara itu dan melihat Qiyu Ying-Ying dan Qiyu Hao. Nona muda Qiyu, saudara laki-laki Qiyu, sungguh suatu kebetulan. Luming tersenyum. Saudara Lu, bagaimana kamu beradaptasi dengan ini? Qiyu Hao melambaikan kipasnya dan tersenyum. Sejujurnya, Qiyu Hao sangat tampan. Dia mengenakan jubah panjang dan melambaikan kipas lipat, seperti tuan muda yang anggun. Saya sudah sepenuhnya beradaptasi dengannya. Luming berkata sambil tersenyum. Itu hebat. Kita akan pergi ke pasar. Saudara Lu, apakah kamu ingin ikut bersama kami? Petik 2. Kata Qiyu Ying-Ying. Sebuah pasar. Bagus. Luming langsung setuju. Dia juga sangat penasaran. Lingkungan benua Yuan sangat bagus. Itu pasti akan menghasilkan harta alam yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dibandingkan dengan benua hutan belantara surgawi. Luming ingin melihatnya. Jika ada yang cocok, dia ingin membelinya. Mereka bertiga berjalan keluar dari sisi lembah bersama-sama, lalu mengikuti lembah gletser yang besar hingga ke kedalaman lembah. Ngarai ini hanyalah lembah terluar. Mereka yang tinggal di sini pada dasarnya adalah murid cadangan dan beberapa pekerja serabutan. Lembah Dewa Naga yang sebenarnya terletak di kedalaman lembah, di pegunungan salju yang luas. Pasar itu terletak jauh di dalam ngarai. Banyak murid resmi lembah Dewa Naga sering mengunjungi pasar, jadi ada banyak barang bagus di sana. Segera, Luming dan yang lainnya tiba di pasar. Alun-alun kota menempati area yang sangat luas. Ada kios-kios di kedua sisi jalan. Tata letaknya mirip dengan benua hutan belantara surgawi. Di pasar, orang datang dan pergi. Begitu banyak ahli. Luming melepaskan indera spiritualnya dan mengamati area tersebut. Hatinya bergetar. 5 dari 10 orang yang berjalan di jalanan semuanya adalah kaisar. Beberapa dari mereka masih sangat muda, tampak seperti berusia 20-an. Hal yang paling mengejutkan adalah Luming melihat beberapa remaja berusia 12 atau 13 tahun. Mereka masih memiliki ekspresi kekanak-kanakan di wajah mereka dan juga merupakan prajurit kaisar. Luming tercengang. Melihat ekspresi Luming, Qiyu Ying-Ying tersenyum dan berkata,
Saudara Lu, ketika kami pertama kali tiba, kami juga terkejut. Namun, itu juga karena lingkungan budidaya di benua Yuan terlalu bagus. Jauh lebih mudah untuk menerobos ke alam kaisar dibandingkan di benua lain. Memang, Lu Ming menghela nafas lega. Di benua hutan belantara surgawi, Kaisar bela diri adalah penguasa mutlak. Mereka mendominasi dan menguasai suatu wilayah. Namun, di benua Yuan, di lembah Dewa Naga, mereka sebenarnya ada di mana-mana. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak kaisar yang ada di seluruh benua Yuan. Nilainya tidak seberapa. Tidak mengherankan jika penguasa benua hutan belantara surgawi ingin datang ke benua Yuan tetapi tidak berani melakukannya. Mereka ingin bergabung dengan sekte besar di benua Yuan sehingga mereka dapat dilindungi. Itu karena di benua Yuan, kaisar bukanlah apa-apa. Ada banyak sekali. Tanpa pendukung, sangat berbahaya untuk berkultivasi di luar. Seseorang bisa mati jika tidak berhati-hati. Di lembah Dewa Naga, Kaisar bela diri LV1 hingga LV3 tidak berharga dan tidak memiliki status. Mereka seperti pelayan. Hanya mereka yang berada di atas LV4 Martial Emperor yang memiliki status tertentu. Mereka yang berada di atas Kaisar bela diri LV7 adalah tulang punggung lembah Dewa Naga dan dapat diberi beberapa tugas. Qiu Yingying menjelaskan dengan suara rendah, dan kemudian menambahkan, tentu saja, para jenius muda tidak masuk hitungan. Lu Ming mengangguk. Tentu saja, dia memahami bahwa para jenius muda memiliki status berbeda dimanapun mereka berada. Karena menjadi muda berarti kemungkinan yang tidak terbatas. Ini adalah ramuan kehidupan, dan ini adalah ramuan kehidupan kelas atas. Tiba-tiba, Lu Ming melihat ramuan kehidupan di sebuah warung. Air kehidupan kelas atas. Di benua hutan belantara surgawi, Lu Ming telah melihat ramuan kehidupan sebelumnya. Namun, dia belum pernah mendengar tentang ramuan kehidupan tingkat tertinggi. Ini karena tidak ada hal seperti itu di benua hutan belantara surgawi atau bahkan benua reruntuhan surgawi. Hampir punah. Ramuan kehidupan tingkat tertinggi sangat berguna bahkan bagi para kaisar, karena dapat menyembuhkan luka-luka mereka. Seperti yang diharapkan dari Yuan Lu. Saat dia tiba, dia melihat obat spiritual yang sangat berharga. Klon Lu Ming terluka parah. Ramuan kehidupan premium ini sangat penting bagi klonnya. Lu Ming harus mendapatkannya. Senior, berapa harga sebotol ramuan kehidupan ini? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata kepada pemilik kios. Pemilik kios adalah seorang lelaki tua berambut putih. 100.000 batu mentah. Orang tua itu mengangkat satu jari. 100.000 batu permata mentah. Lu Ming tercengang. Bukan karena terlalu mahal, tapi karena terlalu murah. Sebotol ramuan kehidupan kelas atas adalah harta karun legendaris di kelompok benua reruntuhan surgawi, tetapi harganya hanya 100.000 batu permata mentah. Lu Ming tidak percaya. Dia bertanya lagi, senior, hanya 100.000 batu mentah. Tentu saja, tidak satu pun lagi, tidak satu pun lagi. Kata orang tua itu, baiklah, aku akan membelinya. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan. Ada 100.000 batu mentah di dalamnya. Orang tua itu mengambilnya dan memindainya dengan indera rohaninya. Ekspresinya berubah dan dia melemparkan cincin penyimpanan kembali ke Lu Ming. Junior, apakah kamu bermain-main dengan orang tua ini? Petik 2 tanda tanya petik 2. Wajah Lu Ming penuh tanda tanya. Senior, tolong jangan tersinggung. Saudara Lu baru saja datang dari benua luar, jadi ada beberapa aturan yang dia tidak mengerti. Qiu Yingying dengan cepat mencoba memuluskan segalanya. Oh. Jadi kamu adalah murid cadangan baru dari benua luar. Ekspresi lelaki tua itu melembut. Saudara Lu, batu mentah yang dibicarakan senior ini adalah batu mentah kualitas menengah. Qiu Yingying dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Ini sebenarnya batu mentah kelas menengah. Ya, batu mentah yang biasa digunakan di benua Yuan adalah batu mentah kelas menengah. Secara umum, jumlah batu mentah mengacu pada batu mentah kelas menengah. Batu mentah bermutu rendah hampir tidak berguna di benua Yuan. Mereka dianggap sebagai batu yang tidak berguna. Hanya dalam keadaan khusus mereka akan digunakan. Qiu Yingying menjelaskan. Jadi begitu. Lu Ming tersenyum. Lingkungan budidaya di benua Yuan terlalu bagus. Berkultivasi sesuka hati setara dengan menggunakan batu permata mentah bermutu rendah. Oleh karena itu, batu permata mentah bermutu rendah tidak berguna. Hanya batu mentah kelas menengah yang menjadi arus utama.
Satu batu mentah tingkat menengah setara dengan 10.000 batu mentah tingkat rendah. 100.000 batu mentah mutu menengah setara dengan 1 miliar batu mentah mutu rendah. Harga ini masuk akal. Namun, masalahnya adalah Lu Ming tidak memiliki batu mentah kelas menengah. Dia telah membunuh begitu banyak kaisar, dan setidaknya ada puluhan miliar batu mentah bermutu rendah di cincin penyimpanannya. Namun, di benua Yuan, batu mentah bermutu rendah tidak berguna. Sayang sekali, Lu Ming meratap dalam hatinya. Hatinya sakit. Ada begitu banyak batu permata mentah di sini, tetapi sebenarnya tidak berguna dan menjadi tidak berguna. Sekarang, Lu Ming setara dengan orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Wajah Lu Ming berubah menjadi hijau. Melihat reaksi Lu Ming, Qiu Yingying dan Qiu Hao tersenyum pahit. Mereka sama ketika pertama kali tiba. Anak kecil, haha, batu mentah bermutu rendah yang kamu bawa tidak berguna sekarang, kan? Jika Anda memiliki harta karun, Anda dapat menggunakannya untuk menukarnya. Orang tua itu tertawa, tapi dia tidak bermaksud tertawa. Dia sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Bab 1397 Kekuatan Tempur Kaisar Yuanlu. Sebuah harta karun. Lu Ming merenung. Dia telah memberikan semua ramuan spiritual yang dia miliki ke Dandan dan Gelembung. Namun, bahkan jika dia mengeluarkannya, nilainya tidak akan banyak. Tentu saja, Lu Ming tidak akan mengeluarkan barang-barang yang terlalu berharga, seperti kuali petir dan manik-manik yang dibekukan di udara. Hanya senjata spiritual kaisar yang bisa digunakan. Senior, bolehkah saya tahu berapa banyak batu mentah kelas menengah yang bernilai sebuah senjata kaisar? Lu Ming mengeluarkan pedang besar dan bertanya. Di benua reruntuhan surgawi, Lu Ming telah membunuh begitu banyak kaisar dan memperoleh hampir 20 senjata spiritual kaisar. Senjata spiritual kaisar tidaklah buruk. Nilainya 1 juta batu permata mentah. Mata lelaki tua itu berbinar. 1 juta batu permata mentah. Mata Lu Ming berbinar. Nilai senjata spiritual kaisar telah melampaui ekspektasinya. Itu lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Saudara Lu, biasanya, hanya mereka yang berada di alam kaisar bela diri tingkat ke-7 ke atas yang dapat melepaskan kekuatan penuh senjata kaisar. Hanya orang suci yang dapat membuatnya. Meskipun ada banyak dari mereka di benua Yuan, ada terlalu banyak kaisar bela diri tingkat tinggi. Permintaannya terlalu tinggi, sehingga nilai senjata kaisar selalu sangat tinggi. Qiu Yingying menjelaskan kepada Lu Ming. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Memang benar, ada banyak senjata spiritual kaisar di benua Yuan. Namun, ada lebih banyak lagi kaisar tingkat tinggi. Permintaannya melebihi pasokan, jadi nilainya tentu saja tinggi. Misalnya, di benua kecil di luar benua Yuan, seperti benua hutan belantara dewa, senjata spiritual kaisar biasanya ditinggalkan oleh para orang suci atau kaisar tingkat tinggi yang pergi ke tempat-tempat tersebut. Pada dasarnya mustahil bagi siapapun untuk berhasil. Banyak dari mereka diturunkan dari benua Yuan. Misalnya, Lu Ming telah memperoleh menara roh kaisar di alam rahasia rumah orang suci. Itu juga dibawa dari benua Yuan oleh orang suci Tianxuan. Begitulah biasanya senjata spiritual kaisar dari kelompok benua reruntuhan surgawi muncul. Mereka hanya mengumpulkan sedikit setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adik, apakah kamu ingin menjual senjata spiritual kaisar ini? Jika kamu ingin menjualnya, orang tua ini akan membelinya. Kata orang tua itu, saya menjualnya. Senior, aku masih punya satu lagi. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan senjata spiritual kaisar yang berbentuk batang besi. Kakak dan adik Qiu terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Ming memiliki begitu banyak senjata spiritual raja. Baiklah, aku akan membelinya. Ini 1,9 juta batu permata mentah dan sebotol ramuan kehidupan tingkat tertinggi ini. Tetua itu memberikan Lu Ming sebuah cincin penyimpanan dan sebotol ramuan kehidupan. Lu Ming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia menemukan setumpuk batu permata mentah di ring penyimpanan. Setiap bagian diisi dengan ki asal yang kaya, yang jauh lebih murni dan kaya daripada batu mentah bermutu rendah. Ini adalah batu mentah kelas menengah. Menggunakan batu mentah kualitas menengah untuk mengolah secara alami akan jauh lebih cepat daripada menggunakan batu mentah kualitas rendah. Lu Ming menyimpannya dan terus berkeliling bersama Qiu Yingying dan Qiu Hao. Dalam perjalanan, Lu Ming menyadari bahwa ada terlalu banyak harta karun di sini. Semua ramuan roh berada di level 9.
Jamu roh tingkat 8 jarang ditemukan. Ada juga berbagai macam material pandai besi, cairan spiritual, dan sebagainya, semuanya bermutu sangat tinggi. Sepanjang jalan, Lu Ming membeli cukup banyak ramuan spiritual. Segera, 1,9 juta batu mentah kelas menengah hampir habis. Hati Lu Ming sakit. Ini adalah dua senjata spiritual kaisar. Namun, cairan spiritual dan obat spiritual yang dibelinya semuanya sangat berguna. Cairan spiritual mempercepat pertumbuhan pohon kuno pemahaman jalan, sedangkan pengobatan spiritual mempercepat pemulihan dandan dan gelembung. Setelah datang ke benua Yuan, dia menyadari bahwa dia telah menjadi orang miskin. Meskipun dia masih memiliki banyak senjata spiritual kaisar, jika dia terus menggunakannya, dia akan segera kehabisan. Sementara itu, saudara-saudara Qiu juga membeli beberapa barang. Enyah, saya mengincar buah hijau biru ini. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar. Omong kosong, apa maksudmu kamu menyukainya? Aku bilang aku menyukainya. Jika Anda tidak punya uang, pergilah. Suara lain terdengar. Kamu pikir kamu siapa? Kamu menyuruhku tersesat. Jika Anda memiliki kemampuan, ayo bertarung di panggung pertarungan. Suara sebelumnya terdengar. Ini pertarungan. Suara di belakang mereka terdengar. Kemudian, mereka melihat beberapa orang terbang ke satu arah. Ada pertempuran antar penguasa. Saudara Lu, ayo pergi ke platform pertempuran dan lihat. Kata Qiu Yingying. Baiklah, aku juga ingin mengalaminya. Lu Ming memperlihatkan ekspresi penasaran. Kemudian, mereka bertiga mengikuti kerumunan dan berjalan menuju ring pertarungan. Dalam platform duel, para murid lembah Dewa Naga biasanya menyelesaikan perselisihan mereka di sana. Ledakan, ledakan. Lu Ming dan yang lainnya baru saja tiba ketika mereka mendengar suara gemuruh yang keras. Di arena pertarungan besar, dua sosok terus-menerus bentrok. Kedua pria kekar berusia 30-an itu terus saling meninju, menyebabkan keributan hebat antara langit dan bumi. Dia berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Murid Lu Ming mengerut. Dia menyadari bahwa budidaya kedua lawan berada pada tahap awal kerajaan bela diri tingkat ketiga. Namun, kekuatan tempur yang mereka tunjukkan berada di luar imajinasi Lu Ming. Dia merasa bahwa kaisar bela diri tingkat 4 di kelompok benua reruntuhan surgawi bukanlah tandingan mereka. Kekuatan tempur yang mereka berdua tunjukkan telah sepenuhnya melampaui kekuatan tempur kaisar bela diri tingkat 4 di kelompok benua reruntuhan surgawi. Lu Ming sangat terkejut. Saudara Lu, apakah menurutmu kekuatan tempur kedua orang ini sangat kuat? Petik 2. Kata Qiu Yingying. Memang, dia jauh lebih kuat dari kaisar di benuaku. Lu Ming mengangguk. Ya, kami juga sangat terkejut saat pertama kali tiba. Namun, ini adalah kekuatan tempur dari penguasa biasa di benua Yuan. Qiu Yingying menjelaskan, di benua Yuan, tidak peduli apakah itu seni bela diri atau prasasti Dao, semuanya telah dikembangkan secara ekstrim. Dibandingkan benua lain, mereka jauh lebih kuat. Segala jenis teknik bela diri, garis keturunan, konsep, domain, dan tubuh spiritual telah dikembangkan secara ekstrim. Oleh karena itu, para pembudidaya di sini semuanya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di benua lain. Kaisar, kecuali mereka adalah pelayan dengan status rendah, semuanya telah mengembangkan teknik bela diri domain. Kekuatan tempur mereka luar biasa. Benua Yuan. Ini memang benua Yuan. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Peradaban budidaya di benua asal telah berkembang hingga ekstrim, dan itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan benua reruntuhan surgawi. Dapat dikatakan bahwa di benua asal, seorang kultivator yang baik adalah seorang jenius yang dapat menantang mereka yang memiliki level lebih tinggi di benua reruntuhan surgawi. Lu Ming teringat akan orang-orang yang dibawa oleh Di Xian. Orang-orang itu tidak terlalu kuat. Mungkin, di keluarga Di, status orang-orang itu sama seperti pelayan, yang menjelaskan mengapa kekuatan tempur mereka tidak terlalu tinggi. Pikiran Lu Ming berputar-putar dan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Ada terlalu banyak ahli di sini, dan jalanan dipenuhi oleh kaisar. Orang suci adalah ahli tertinggi. Terlebih lagi, semua kaisar di sini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dalam kelompok benua reruntuhan surgawi, Lu Ming bisa bertarung dengan ahli kerajaan bela diri puncak LV3 dan bahkan mengalahkan pihak lain tanpa menggunakan segel kekacauan yang memutar langit dan tanpa bantuan tubuh keduanya.
Namun, di tempat ini, tanpa menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit dan tanpa bantuan klonnya, Lu Ming hanya bisa bertarung dengan Kaisar Bela Diri tingkat kedua tahap awal. Lu Ming memperkirakan bahwa setelah dia menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit, dia mungkin bisa bertarung dengan ahli alam bela diri Kerajaan Puncak LV2. Bab 1398 Alam Rahasia Kaisar. Perbedaannya terlalu besar. Kita harus tahu bahwa dalam kelompok benua reruntuhan surgawi, segel kekacauan langit Lu Ming dapat melukai Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Di tempat ini, Lu Ming bahkan bukan tandingan dua pria berotot di tahap awal alam Kaisar Bela Diri tingkat ketiga, apalagi mereka yang berada di alam Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Pemberitahuan untuk penyebutan kata LV, itu artinya level. Oke. Terlebih lagi, ini hanyalah Kaisar Bela Diri biasa. Bagaimana jika dia menemukan favorit surga? Seberapa kuat dia? Sepertinya aku benar-benar sedang melihat ke langit dari dasar sumur ketika aku terjebak di sudut gugusan benua reruntuhan surgawi di masa lalu. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun dia merasakan tekanan yang sangat besar, dia juga dipenuhi dengan antisipasi. Darahnya mendidih karena kegembiraan. Benua Yuan adalah panggung sebenarnya. Itu penuh warna dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan benua reruntuhan surgawi. Di arena pertarungan, keduanya bertarung sengit selama ratusan gerakan. Pada akhirnya keduanya terluka dan meninggalkan tempat itu. Namun, setelah mereka berdua pergi, dua orang lainnya maju untuk bertarung. Setelah itu, Lu Ming menyaksikan total 5 pertempuran, yang semuanya merupakan pertarungan antar raja. Seperti yang diharapkan, sebagian besar kaisar di sini memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih kuat daripada kaisar dari kelompok benua reruntuhan surgawi. Lu Ming kurang lebih punya ide. Setelah itu, Lu Ming, Qiu Yingying dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka. Setelah kembali ke kediamannya, hal pertama yang dilakukan Lu Ming adalah menuangkan ramuan kehidupan ke klonnya. Seperti yang diharapkan, klon tersebut bersinar dan kecepatan pemulihannya meningkat pesat. Kemudian, Lu Ming terus berkultivasi. Di benua Yuan, budidaya mereka yang berada di bawah ranah Kaisar Bela Diri terlalu rendah. Hanya dengan menerobos ke ranah Kaisar sesegera mungkin dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak Lu Ming datang ke lembah Dewa Naga. Selama periode ini, Lu Ming sesekali keluar dan membeli beberapa buku untuk dibaca. Semuanya tentang benua Yuan. Karena dia masih baru, dia secara alami harus memahami dunia tempat dia berada. Pada hari ini, suara genderang tiba-tiba terdengar dari luar. Itu adalah suara drum pemanggil. Seseorang memanggil mereka. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan keluar dari gua tempat tinggalnya. Dia melihat Long Yuanchuan berdiri di lembah. Bas, bas, dan EBSCP, suara mendesing. Para pemuda terbang keluar dari gua es dan berdiri di lembah. Jumlahnya lebih dari 1000. Lu Ming menemukan bahwa beberapa pemuda yang datang bersamanya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beberapa dari mereka awalnya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-8, tetapi sekarang mereka telah menembus dan mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-9, atau bahkan alam dewa spiritual yang disempurnakan. Orang-orang ini adalah orang-orang jenius terbaik di benua masing-masing, dan bakat mereka jelas tidak lemah. Setelah datang ke sini, mereka secara alami seperti ikan di air, dan kemajuan budidaya mereka melonjak. Baiklah, kalian pendatang baru sudah berada di sini selama sebulan dan sudah terbiasa. Sekarang, ada 3 bulan tersisa sebelum penilaian Anda. Sekarang, saya akan memberitahu Anda detail misi penilaian Anda dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan, misi penilaian Anda adalah menjelajahi dunia rahasia. Kata Long Yuanchuan. Jelajahi dunia rahasia. Lu Ming dan yang lainnya tercengang. Ya, hanya mereka yang keluar dari alam rahasia hidup-hidup yang dapat dianggap telah lulus ujian dan menjadi murid resmi lembah Dewa Naga. Kata Long Yuanchuan. Ekspresi banyak orang berubah. Tampaknya dunia rahasia ini cukup berbahaya. Seolah-olah dia bisa memahami pikiran semua orang, Long Yuanchuan tersenyum dan berkata, meskipun dunia rahasia ini berbahaya, izinkan saya memberitahu Anda, ini juga merupakan peluang tertinggi. Banyak ahli kerajaan bela diri dan bahkan orang suci telah mencoba masuk tetapi gagal. Karena alam mistis ini adalah alam rahasia Kaisar yang agung. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, Long Yuanchuan sengaja menekankannya.
Apa? Alam rahasia Kaisar yang Agung. Kaisar Agung. Semua orang, termasuk Lu Ming, tercengang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Alam rahasia Kaisar yang Agung. Mungkinkah itu dunia rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung? Kaisar Agung adalah ahli puncak alam primordial. Dia mendominasi dunia dan menguasai cakrawala. Harta macam apa yang ada di alam rahasia yang ditinggalkan oleh orang seperti itu? Mata semua orang terbakar. Bahkan para orang suci pun tidak dapat dijangkau oleh mereka, apalagi seorang Kaisar Agung yang berada di atas para orang suci. Ini adalah pertama kalinya alam rahasia Kaisar yang Agung ini ditemukan. Setelah diselidiki, hanya mereka yang berada di bawah alam Kaisar yang bisa masuk. Mereka yang berada di atas alam Kaisar tidak bisa masuk. Bahkan orang suci pun tidak bisa masuk. Oleh karena itu, Anda harus memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk meningkatkan kultivasi Anda ke alam tertinggi. Menurut spekulasi para orang suci, Kaisar bela diri ke atas tidak diizinkan memasuki alam rahasia Kaisar Agung, tetapi tidak masalah bagi Anda untuk menerobos setelah masuk. Oleh karena itu, jika beberapa seniman bela diri tertinggi memasuki alam rahasia Kaisar Agung untuk menerobos ke alam bela diri kerajaan, mereka akan mampu unggul dan mendapatkan harta karun. Juga, kali ini, semua kekuatan besar di benua Azure akan mengirim orang masuk. Ini adalah tempat yang berbahaya, jadi dalam 3 bulan ke depan, kalian harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kalian. Peluang adalah hal yang harus Anda pahami sendiri. Long Yuanchuan terus menjelaskan. Jadi begitu. Setelah mendengar informasi ini, beberapa keraguan di hati Lu Ming akhirnya terjawab. Lu Ming akhirnya tahu mengapa lembah Dewa Naga, Sekte Dewa, dan sekte lainnya akan melintasi jarak tak berujung ke benua reruntuhan surgawi untuk memilih murid. Itu semua karena alam rahasia Kaisar Agung. Di setiap benua, mereka merekrut favorit surga untuk memasuki dunia rahasia Kaisar. Benua Yuan terbagi menjadi banyak benua. Wilayah Azure adalah wilayah besar di bagian selatan benua. Lembah Dewa Naga adalah salah satu kekuatan paling kuat di wilayah Azure. Benua Azure adalah rumah bagi faksi yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Namun, ada total 13 faksi yang berdiri di puncak benua. Ke-13 kekuatan ini adalah penguasa benua Azure. Lembah Dewa Naga adalah salah satu dari 13 kekuatan. Selain itu, Sekte Tianshen, Sekte Iblis Tianyu, Sekte Pedang Jiuxiao, dan bahkan Balai Raja Surgawi, yang telah menyebabkan kekacauan di daratan hutan belantara dewa karena token Raja Surgawi, semuanya merupakan bagian dari 13 kekuatan besar. Kali ini, semua kekuatan besar akan mengirim orang ke alam rahasia Kaisar Agung. Oleh karena itu, kekuatan besar ini mengirim orang ke benua kecil di luar negeri untuk merekrut murid. Klan Di, jika mereka tidak berada di benua Azure, di mana mereka? Lu Ming berpikir dalam hati. Benua Yuan terlalu luas dan benua Azure hanyalah sebagian kecil darinya. Buku-buku yang dibeli Lu Ming sebagian besar memperkenalkan benua Azure. Dia tidak terlalu yakin tentang hal lain di luar benua Azure. Setelah pengumuman itu, Long Yuanchuan meninggalkan tempat itu. Namun, para pemuda ini tidak bisa tenang. Setelah itu, mereka semua kembali ke gua tempat tinggal mereka dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Jelas sekali bahwa seseorang dapat menerobos ke alam Kaisar setelah memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Oleh karena itu, jika mereka meningkatkan budidaya mereka hingga batas alam yang maha tinggi dan menerobos ke alam Kaisar setelah memasuki alam rahasia Kaisar Agung, mereka akan memiliki keunggulan absolut. Lu Ming mulai lebih fokus pada bentuk embrio dari alam kekacauan. Sekarang, domain kekacauan utama semakin mendekati batasnya. Selama domain kekacauan utama dikembangkan hingga batasnya, dia bisa mulai menerobos ke alam Kaisar. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Berdebar, berdebar, berdebar. Pada hari ini, tiba-tiba terjadi ledakan kekerasan di luar. Itu adalah suara drum. Drum pemanggil berbunyi lagi. Namun, bukankah mereka baru saja berkumpul 3 hari yang lalu dan mengumumkan masalah alam rahasia Kaisar yang Agung? Mengapa mereka berkumpul lagi? Lu Ming berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya dengan keraguan di benaknya. 3 pemuda berdiri di luar gua. Ketiga pemuda itu memiliki sedikit rasa bangga di wajah mereka. Bab 1399 Jenius Lokal. Semua orang berkumpul di lembah dan memandang ketiga pemuda itu dengan heran.
Tadi, ketiga pemuda inilah yang menabuh genderang. Mengapa mereka membunyikan genderang dan mengumpulkan semua orang? Semuanya ada di sini. Salah satu pemuda melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang bersuara. Baiklah, aku yakin kamu sudah mendengar tentang berita memasuki dunia rahasia Kaisar yang agung dalam 3 bulan. Pemuda itu melanjutkan, sudut mulutnya terangkat dengan arogansi yang dingin. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah rejeki baik yang telah Anda kumpulkan selama beberapa masa kehidupan. Jika bukan karena alasan ini, Anda tidak akan pernah bisa bergabung dengan lembah Dewa Naga seumur hidup Anda, apalagi memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Jadi, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini, paham? Petik 2. Suara pemuda itu bergema di seluruh lembah, tapi semua orang bisa mendengar nada menghina dalam suaranya. Itu seperti seorang pangeran yang memandang rendah sekelompok pengemis. Banyak orang mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Dari nada bicara mereka, orang-orang ini seharusnya adalah penduduk lokal dan bukan dari benua di luar benua Yuan. Karena dia berasal dari benua Yuan, tidak ada yang tahu apakah dia ada hubungannya dengan petinggi lembah Dewa Naga. Tentu saja, tidak ada yang membantah pemuda itu. Baiklah, langsung saja ke intinya. Pria di depanmu adalah jenius tak tertandingi dari lembah Dewa Naga, Tuan Muda Yin Feng. Mengapa kamu tidak memberi hormat padanya? Petik 2. Pemuda itu menunjuk seorang pemuda di tengah. Di antara ketiga pemuda itu, pemimpinnya adalah yang berada di tengah. Dia tampak berusia awal 20-an dan mengenakan pakaian perak. Dia memiliki ekspresi dingin dan arogan saat dia memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan sedikit jijik. Salam, Tuan Muda Yin Feng. Ada beberapa orang yang menangkupkan tinjunya. Sikap macam apa ini? Tuan Muda Yin Feng juga akan memasuki alam rahasia Kaisar Agung kali ini. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk bergabung dengannya dan menjadi bawahannya. Anda akan memasuki dunia rahasia Kaisar Agung dan mendengarkan perintahnya. Di masa depan, saat kamu berada di lembah Dewa Naga, Tuan Muda Yin Feng secara alami akan menjagamu. Pemuda itu berbicara, akhirnya mengungkapkan tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka sebenarnya ingin Lu Ming dan yang lainnya bergabung dengan Tuan Muda Yin Feng dan menjadi bawahannya. Lu Ming mencibir. Alam rahasia Kaisar Agung adalah tempat yang sangat kaya. Tentu saja, ini tidak hanya berlaku untuk orang luar seperti mereka. Bakat lokal dari sekte-sekte besar pasti akan masuk juga. Yin Feng dan dua lainnya sepertinya berada di level tertinggi, jadi mereka pasti akan masuk. Mereka punya ide bagus. Sekarang, mereka akan mengumpulkan Lu Ming dan yang lainnya di tangan mereka. Ketika mereka memasuki alam rahasia Kaisar Agung, mereka akan menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang dapat diketahui oleh semua orang yang hadir hanya dengan sedikit pemikiran. Maafkan aku terbiasa menjadi penyendiri. Saya tidak punya pemikiran untuk menjadi bawahan orang lain. Selamat tinggal. Seorang pemuda botak berkata dengan dingin dan hendak kembali ke guanya. Bas. Dalam sekejap, pemuda yang tadi berbicara muncul di hadapan pemuda botak itu. Kamu ingin menolak, kata pemuda setempat dengan dingin. Saya tidak punya kebiasaan menjadi anjing orang lain. Pemuda botak itu mencibir. Dia menyiratkan bahwa pihak lain hanyalah seekor anjing Yin Feng. Kamu sedang mencari kematian. Wajah pemuda setempat menjadi gelap gulita, dan niat membunuh yang dingin menyebar. Sudah merupakan suatu berkah bahwa Anda telah mengolahnya selama 8 masa kehidupan bagi seekor semut rendahan dari Pulau Savage untuk dapat bergabung dengan lembah Dewa Naga. Kamu tidak tahu bagaimana menundukkan kepalamu sebagai tanda terima kasih, dan kamu berani menjadi sombong di depanku, Yin Feizang. Sepertinya kamu akan lupa siapa dirimu jika aku tidak memberimu pelajaran. Pemuda pribumi disebut lencana terbang perak, dan dia memancarkan aura yang kuat. Aku tidak takut padamu. Aura pemuda botak juga berkembang. Dia juga berada di level yang maha tinggi. Para pemuda ini semuanya berada di puncak benua masing-masing. Mereka tidak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka dan memandang rendah orang lain. Semuanya angkuh dan sombong, lalu bagaimana bisa mereka rela menjadi bawahan orang lain? Pada saat yang sama, lencana terbang perak juga merupakan seniman bela diri tertinggi. Kenapa dia takut bertarung di level yang sama? Hehe, kalau begitu aku akan memberitahumu betapa lemahnya dirimu, sampah rendahan di Pulau Savage. Ayo,
Aku akan memberimu 3 gerakan. Lencana terbang perak berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu membiarkan aku menang. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Teriak pemuda botak itu. Dia juga merupakan orang yang sangat bangga. Bas! Tubuh pemuda botak itu memancarkan lingkaran cahaya kuning, yang merupakan wilayah kekuasaannya. Bentuk embrio dari domain tersebut menyelimuti lencana terbang perak. Sebuah trik kecil. Karena kamu tidak mengetahui kekuatanmu sendiri, aku akan memenuhi keinginanmu. Lencana terbang perak melangkah maju, dan sebuah domain juga muncul di tubuhnya. Kedua domain bertemu di udara. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Saat keduanya saling bersentuhan, wilayah kekuasaan pemuda botak itu runtuh. Ekspresi pemuda botak itu berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah. Bas! Pada saat ini, lencana terbang perak itu bergerak. Dalam sekejap, ia muncul di depan pemuda botak itu dan menamparnya. Wajah pemuda botak itu tampak serius. Dia menghela napas dan juga menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Saat kedua telapak tangan bertemu, ekspresi pemuda botak itu berubah drastis. Tubuhnya terbentur ke belakang terus-menerus, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Kamu, bagaimana itu bisa terjadi? Pemuda botak itu memandang Yin Feizang dengan tidak percaya. Mereka berdua adalah ahli alam Zizun, namun dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Kepercayaan dirinya mendapat pukulan berat. Para pemuda lainnya semuanya terkejut. Bukan karena pemuda botak itu tidak kuat, tapi lencana terbang peraknya terlalu kuat. Teknik bela diri domain. Lu Ming melontarkan beberapa kata. Dia memiliki sebagian dari ingatan 9 naga, jadi dia secara alami sangat berpengetahuan. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa lencana terbang perak itu menggunakan teknik bela diri tingkat domain. Teknik bela diri domain dapat melepaskan kekuatan suatu domain secara ekstrim. Selain itu, teknik seni bela diri domain sangat berharga. Bahkan di sekte utama Yuan Lu, tidak semua orang bisa mempraktikkannya. Teknik penciptaan seni bela diri ada di beberapa benua kecil. Namun, tidak mungkin benua kecil itu memiliki teknik bela diri domain. Baru saja, lencana terbang perak telah menggunakan teknik bela diri domain tempur untuk mengalahkan pemuda botak dalam satu gerakan. Sekarang, tahukah kamu betapa sampahnya dirimu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang ahli? Izinkan saya memberitahu Anda, alasan mengapa Lembah Dewa Naga mengumpulkan Anda di sini bukan karena kekuatan Anda, tetapi karena budidaya Anda terlalu lemah. Di Lembah Dewa Naga, ada banyak favorit surga yang sudah berada di alam Kaisar Bela Diri. Mereka tidak dapat memasuki dunia rahasia Kaisar Agung. Ada terlalu sedikit orang di bawah ranah Kaisar Bela Diri. Itu sebabnya saya datang ke desa terpencil Anda untuk mengumpulkan Anda. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Lencana terbang perak berkata dengan dingin. Banyak orang terkejut. Lembah Dewa Naga menerima mereka sebagai murid dan memanggil mereka ke sini, bukan karena kekuatan atau bakat mereka, tetapi karena tidak banyak talenta lemah di Lembah Dewa Naga. Ini adalah sebuah ironi besar bagi para favorit surga teratas dari berbagai benua. Terutama para pemuda botak yang wajahnya pucat pasi. Jika ada di antara kalian yang tidak setuju, saya tidak keberatan melumpuhkannya dan mengusirnya. Lagi pula, kali ini kamu bukan satu-satunya murid yang direkrut dari luar negeri. Tidak masalah jika saya melumpuhkan beberapa. Suara lencana terbang perak semakin dingin, yang membuat wajah banyak orang menjadi jelek. Bab 1400 kontrak sumpah darah. Ekspresi orang banyak membuat ekspresi dingin dan arogan Yin Feizang semakin arogan. Dia mengamati kerumunan dan berbicara lagi, siapa lagi yang ingin mengalaminya. Keluar, saya akan memberitahu Anda betapa tidak bergunanya Anda. Semua orang saling memandang. Untuk sesaat, tidak ada yang keluar. Kekuatan tempur lencana terbang perak itu terlalu kuat. Tidak ada yang percaya diri. Saya akan mencoba. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berjubah kuning keluar. Bagus, bagus, kamu punya nyali. Lalu aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Yin Feizang memandang pemuda berjubah kuning itu dengan cahaya yang tajam dan dingin. Kerumunan mundur, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Lencana terbang perak dan pemuda berjubah kuning berdiri saling berhadapan. Mengaum, pemuda berjubah kuning itu tidak menahan diri sama sekali. Raungan naga bergema di seluruh lembah,
dan seekor naga kuning sejati muncul di atas kepalanya. 9 cakra emas berkilauan. Ini adalah garis keturunan pemuda berjubah kuning. Pemuda berjubah kuning segera menggunakan fusi garis keturunan. Bas! Kemudian, puncak gunung muncul di atas kepala naga kuning sejati, memancarkan tekanan yang kuat. Senjata spiritual kaisar. Hehe, jadi itu adalah senjata spiritual kaisar. Anda pikir itu berguna hanya karena Anda memilikinya. Kamu benar-benar naif. Lencana terbang perak mencibir. Bas! Kemudian, dengan kilatan tubuhnya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya hijau saat dia menerkam ke arah naga sejati berwarna kaki. Mengaum, naga kuning itu meraung dan menerkam lencana terbang perak itu dengan cakarnya. Pada saat yang sama, gunung itu meluas dengan cepat dan menekan lencana terbang berwarna perak. Bas! Bas! Dan EBSCP, suara mendesing. Sosok lencana terbang perak berkedip-kedip dan tiba-tiba bertambah menjadi 18 angka. Setiap sosok melambaikan tangannya dan rantai hijau terbang menuju naga kuning. 18 rantai itu sangat cepat. Mereka langsung melilit tubuh naga kuning sejati dan membungkusnya. Mengaum, naga kuning itu berjuang sekuat tenaga, tetapi rantai hijau itu terlalu kuat untuk dilepaskan. Menekan, naga sejati berwarna kaki meraung, dan senjata spiritual kaisar dalam bentuk puncak gunung menekan ke arah lawan. Seni surgawi angin surgawi. Lencana terbang perak mencibir. Sebuah domain hijau menyebar dan kemudian berubah menjadi cetakan telapak tangan besar, menghantam gunung. Berdebar. Dengan ledakan besar, cetakan telapak tangan hijau itu hancur, tetapi gunung itu juga terbang kembali. Senjata spiritual kaisar dikirim terbang dengan lencana terbang perak. Teknik bela diri domain yang sangat kuat. Lu Ming dapat melihat dengan jelas dari kerumunan bahwa lencana terbang perak telah menampilkan teknik seni bela diri domain dari awal hingga akhir. Ini adalah keterampilan bela diri domain yang dapat berubah dalam ribuan cara. Ini mendorong kekuatan domain angin lencana terbang perak hingga ekstrim. Itu sangat misterius dan kekuatannya sangat mengejutkan. Perpaduan garis keturunan pemuda berjubah kuning dan senjata spiritual kaisarnya pasti sangat kuat. Di benua reruntuhan surgawi, pemuda berjubah kuning itu pasti mampu melawan seorang kaisar, dan dia bahkan sedikit lebih kuat dari kaisar bela diri tingkat pertama biasa. Namun, dia masih bukan tandingan Yin Feizang, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan tempur Yin Feizang. Kemudian, dalam sekejap, lencana terbang perak muncul di atas kepala naga kuning sejati dan menamparnya dengan telapak tangannya. Mengaum, naga kuning itu meraung dan kemudian meledak, memperlihatkan tubuh pemuda berjubah kuning itu. Lencana terbang perak menginjak wajah pemuda berjubah kuning, langsung mendorongnya ke tanah, membuat lubang besar. Kamu ingin melawanku dengan sedikit kekuatan tempur ini. Kamu hanya mendekati kematian. Kamu mendekati kematian. Lencana terbang perak berteriak dengan dingin. Dia tiba-tiba memberikan kekuatan lebih pada wajah pemuda itu. Pemuda itu menjerit dan mengeluarkan seteguk darah. Banyak orang tampak marah. Di sampingnya, Yin Feng dan pemuda lainnya memandang dengan dingin seolah-olah mereka sedang menyaksikan Yin Feizang menginjak seekor ayam kecil. Apakah ada orang lain yang ingin menantang tuan muda ini? Maju saja. Lencana terbang perak berkata dengan keras. Tidak ada yang berbicara. Karena tidak ada yang mengatakan apapun, saya anggap kalian semua diam-diam setuju untuk bergabung dengan tuan muda Yin Feng. Baiklah, tanda tangani kontrak sumpah darah sekarang. Sebuah gulungan muncul di tangan lencana terbang perak. Ketika dia membukanya, itu ditutupi dengan prasasti. Apa, Anda masih ingin kami menandatangani kontrak sumpah darah? Tidak, kami tidak bisa menandatangani kontrak sumpah darah. Jika kami melakukannya, kami akan benar-benar menjadi budak Anda dan berada di bawah kendali Anda. Seketika, adegan itu menjadi gempar, dan banyak orang berteriak. Kontrak sumpah darah unik di benua Yuan. Begitu ditandatangani, sama saja dengan sumpah darah yang tidak bisa dilanggar. Dalam hal ini, bukankah mereka harus mendengarkan kendali Yin Feng selama sisa hidup mereka? Bagaimana mungkin orang-orang pilihan surga yang sombong dan ambisius dari berbagai benua ini bisa menerima hal ini? Ada apa dengan kebisingan itu? Sudah kubilang, kamu harus menandatanganinya hari ini meskipun kamu tidak mau. Apalagi sumpah darah ini bukan untuk seumur hidup. Itu hanya sebatas tahap eksplorasi alam rahasia, mengerti? Kata lencana terbang perak, tapi semua orang masih kesal.
Tidak ada yang mau menandatangani. Dasar idiot. Lencana terbang perak mulai kehilangan kesabarannya dan memarahi. Apakah Anda pikir Anda ahli kebanggaan surga? Izinkan saya memberitahu Anda, di benua Yuan, Anda bukan siapa-siapa. Kamu hanyalah sekumpulan sampah. Jika Anda tidak tunduk pada Tuan Muda Yin Feng, saya jamin Anda tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Bahaya mengintai di setiap sudut benua Yuan. Binatang buas ada di mana-mana. Saya jamin Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Jika Tuan Muda Yin Feng melindungi Anda akan memiliki lingkungan kultivasi yang baik. Ini sudah merupakan ancaman yang nyata. Namun, kekuatan perkataannya memang kuat. Hal itu membuat banyak pemuda ragu. Itu benar, ada banyak ahli di benua Yuan. Meskipun ada peluang, ada juga tingkat bahaya yang tinggi. Mereka tidak bisa tinggal di lembah Dewa Naga untuk mengolah seluruh hidup mereka. Mereka harus keluar dan menenangkan diri. Jika itu terjadi, akan sangat berbahaya jika Yin Feng dan yang lainnya melakukan sesuatu. Terlebih lagi, di sekte besar seperti lembah Dewa Naga, memiliki pendukung memang jauh lebih baik daripada berkultivasi sendirian. Beberapa remaja putra tergoda. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Aku akan menandatanganinya juga. Akhirnya ada yang angkat bicara dan setuju untuk menandatangani kontrak sumpah darah. Baru kemudian senyuman muncul di wajah Yin Feizang. Ini lebih seperti itu. Datang dan tanda tangani. Lebih dari selusin pemuda melangkah maju dan menandatangani nama mereka di kontrak sumpah darah dengan darah mereka sendiri. Pemuda berjubah kuning di bawah kaki Yin Feizang juga dengan patuh menandatangani kontrak. Bagaimana dengan kalian? Dengan kontrak sumpah darah di tangan, Yin Feizang berjalan ke arah para remaja putri dan menatap mereka dengan dingin. Ekspresi para remaja putri terus berubah. Pada akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan menandatangani kontrak. Kalian. Kemudian, lencana terbang perak memegang kontrak dan melihat yang lainnya. Mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Mereka mengertakkan gigi dan menandatangani kontrak. Dengan sangat cepat, sekitar 50 orang telah menandatangani kontrak sumpah darah. Kami tidak akan menandatanganinya. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam terdengar. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang sederhana dan jujur. Di sampingnya, ada dua orang yang terlihat persis sama dengan pemuda ini. Si kembar tiga, bab 1401 tubuh roh bawaan lainnya. Kalian tidak menandatangani. Senyuman di wajah lencana terbang perak itu menghilang dan digantikan oleh ekspresi tegas. Itu benar, kami tidak akan menandatanganinya. Kami tiga saudara laki-laki Ruan tidak akan pernah dimanipulasi oleh orang lain. Kata salah satu dari tiga bersaudara. Hehehe, sepertinya jika saya tidak melumpuhkan beberapa orang hari ini, Anda akan benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan berani bersikap kejam. Yin Feizang mencibir. Setelah mengatakan itu, lencana terbang berwarna perak memancarkan cahaya hijau dan sedikit niat membunuh yang dingin. Ketiga bersaudara itu berkumpul dan melihat lencana terbang perak itu dengan hati-hati. Bas, lencana terbang perak mulai bergerak. Cetakan telapak tangan biru dikirimkan ke salah satu dantian mereka. Ledakan. Si kembar tiga berteriak pada saat bersamaan. Aura di tubuh mereka sebenarnya terhubung satu sama lain. Aura mereka menyatu dengan mulus dan aura mereka meningkat tajam. Salah satu dari mereka melontarkan pukulan dan bertabrakan dengan telapak lencana terbang perak. Dengan ledakan keras, tubuh lencana terbang perak bergetar dan dia terlempar ke belakang. Si kembar tiga juga mundur beberapa langkah pada saat bersamaan. Kamu punya beberapa keterampilan. Wajah Yin Feizang menjadi dingin. Dia tidak menyangka bahwa aura si kembar tiga akan mampu menggabungkan dan melawan keterampilan bela diri domainnya. Membunuh. Lencana terbang perak berteriak dan menyerang si kembar tiga lagi. Namun, si kembar tiga berdiri bersama dan bertukar beberapa gerakan dengan lencana terbang perak, namun hasilnya sama. Mereka berimbang, dan lencana terbang perak tidak bisa mengalahkan si kembar tiga sama sekali. Mata banyak orang berbinar. Pakar kebanggaan surga di benua Yuan sangat kuat dan telah mengembangkan teknik seni bela diri domain. Namun, jumlahnya terlalu banyak di benua di luar benua Yuan. Akan selalu ada beberapa favorit surga yang bisa bersaing dengan favorit surga setempat. Selama mereka bisa melawan pihak lain, mereka bisa melewatkan sumpah darah. Setelah lebih dari 10 gerakan, lencana terbang perak masih belum bisa menjatuhkan si kembar tiga.
Wajahnya menjadi sangat dingin. Bas! Sebuah kait perak muncul di tangan lencana terbang perak. Kait peraknya ditutupi paku dan terlihat sangat berbahaya. Senjata spiritual kaisar. Lencana terbang perak akhirnya menggunakan senjata spiritual kaisarnya. Ekspresi si kembar tiga sedikit berubah. Sebuah perisai muncul di tangan mereka pada saat bersamaan. Tiga perisai identik, dan semuanya adalah senjata spiritual raja. Bas! Bas! Kait perak di tangan Yin Feizang menyapu si kembar tiga, tapi salah satu dari mereka memblokirnya dengan perisai. Dentang! Kait perak menyapu perisai, tapi perisai itu tidak bergerak sama sekali. Dentang! Dentang! Kait perak di tangan Yin Feizang tersapu seperti kilat, langsung menyapu ratusan riak. Bahkan ruangannya pun memiliki sedikit riak. Kita harus tahu bahwa ini adalah benua Yuan, di mana ruangnya sangat stabil. Sangat sulit untuk membuka ruang tersebut. Untuk dapat menimbulkan riak di angkasa, orang dapat melihat betapa menakutkannya kekuatan itu. Namun, kait perak terus mengenai perisai, dan si kembar tiga tetap kokoh seperti gunung Tai. Pada akhirnya, bahkan perpaduan garis keturunan Yin Feizang tidak dapat menembus pertahanan si kembar tiga. Ketiga bersaudara ini menarik. Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, suara dingin terdengar, yang membuat hati Yin Feizang bergetar. Dia menarik garis keturunannya dan berubah menjadi manusia dengan ekspresi jelek. Orang yang berbicara adalah Yin Feng. Sungguh sampah. Anda bahkan tidak bisa menghadapi semut di beberapa pulau Savage. Diam. Yin Feng melangkah maju dengan tangan di belakang punggung dan memarahi dengan dingin. Ekspresi Yin Feizang berubah drastis. Dia memelototi si kembar tiga dan melangkah ke samping dengan kepala menunduk, bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Apakah kamu akan menyerah dan dengan patuh menandatangani kontrak sumpah darah, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Tatapan Yin Feng menyapu si kembar tiga. Kami bertiga tidak akan pernah menandatangani kontrak. Kami tidak akan dimanipulasi oleh orang lain. Paling buruknya, kita akan mati saja. Salah satu dari si kembar tiga berkata sementara dua lainnya mengangguk. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah Yin Feng menjadi dingin. Lapisan cahaya perak terpancar dari tubuhnya. Ototnya sedikit menonjol, dan domain perak menyebar. Ledakan. Yin Feng tiba-tiba menyerang. Tinjunya bersinar dengan cahaya perak saat dia melayangkan pukulan ke si kembar tiga. Ledakan teredam terdengar di udara. Blokir. Si kembar tiga meraung. Berdebar. Tinju perak Yin Feng mendarat di perisai, menyebabkannya bergetar hebat. Wajah si kembar tiga berubah dan mereka terpaksa mundur. Mereka bertiga mundur lebih dari selusin langkah sebelum mereka bisa menstabilkan diri. Sangat kuat. Semua orang memandang Yin Feng dengan kaget dan tidak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh lencana terbang perak sudah cukup kuat. Favorit surga biasa pada level yang sama bahkan tidak dapat mengambil satu gerakan pun dari lencana terbang perak. Namun, si kembar tiga mampu menahan serangan Yin Feizang. Tapi sekarang, si kembar tiga terpaksa mundur selusin langkah karena pukulan Yin Feng. Ini adalah tubuh roh. Tubuh roh bawaan. Hati Lu Ming tergerak. Tubuh fisik Yin Feng sebenarnya adalah tubuh roh. Yin Feng belum menembus tingkat kaisar dan hanya berada di tingkat seniman bela diri tertinggi. Dengan demikian, tubuh rohnya hanyalah tubuh roh bawaan. Lu Ming memikirkan Disian dari keluarga Di, yang juga memiliki tubuh roh bawaan dan kekuatan tempur yang luar biasa. Terlebih lagi, begitu tubuh roh bawaan memasuki alam bela diri kerajaan, ia bisa berubah dan menjadi lebih kuat dan lebih menakjubkan. Tidak heran Yin Feng ini begitu sombong. Dia memiliki tubuh roh bawaan. Tidak buruk, mampu menerima salah satu pukulanku tanpa terkalahkan, merupakan suatu kebanggaan bagi seseorang dari Pulau Savage yang memiliki pencapaian seperti itu. Tapi sekarang, saya hanya menggunakan 50% kekuatan saya. Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu terima dariku. Yin Feng berkata dengan dingin dan melayangkan pukulan lagi. Tunggu, salah satu dari si kembar tiga meraung saat naga sejati muncul di atas kepala mereka. Ketiganya menggunakan fusi garis keturunan dan perisai mereka meluas dengan cepat, menutupi tubuh naga sejati. Berdebar, pukulan Yin Feng sekali lagi mendarat di perisai, menyebabkannya bergetar hebat. Dering gelombang suara yang menakutkan menyebar, menyebabkan wajah beberapa orang berubah drastis. Mereka sangat terkejut hingga hampir memuntahkan darah. Bang!
Bang! Si kembar tiga mundur saat cakar naga mereka bergerak di tanah, membuat lubang besar di es. Jika ini adalah gugusan benua reruntuhan surgawi, tanah dalam radius 10.000 mil mungkin akan meledak. Naga sejati yang telah diubah oleh si kembar tiga bergetar dan hampir meledak. Apa? Wajah Yin Feng menjadi dingin ketika dia gagal menjatuhkan si kembar tiga dengan dua pukulan berturut-turut. Dia merasa martabatnya ditantang. Sekarang giliranku untuk istirahat. Dia tiba-tiba meraung, dan sepasang sarung tangan perak muncul di tangannya. Tidak diragukan lagi, sarung tangan perak adalah senjata spiritual kaisar. Dengan senjata spiritual kaisarnya, Yin Feng menyerang lagi. Kali ini, si kembar tiga tidak lagi mampu menahan dampaknya. Perisai mereka terlempar, dan pembuluh darah mereka runtuh. Mereka kembali ke bentuk aslinya dan dikirim terbang. Mereka menabrak dinding lembah dan mengeluarkan seteguk darah. Kamu bisa bangga pada dirimu sendiri karena mampu menerima 3 pukulanku. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menandatangani kontrak terakhir. Yin Feng berkata acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Dia kemudian melihat ke arah Yin Feizang dan menegur, lanjutkan menandatangani. Ya, Yin Feizang membungkuk dan berjalan ke depan dengan kontrak sumpah darah di tangannya. Dia menatap salah satu pria itu dan memarahi, cepat dan tanda tangani. Bab 1402 kamu bahkan tidak sebanding dengan semut. Pria itu tidak punya pilihan selain menandatanganinya. Kemudian, beberapa orang lagi menandatangani kontrak sumpah darah. Dengan kontrak sumpah darah di tangan, Yin Feizang mendatangi Qiu Yingying dan Qiu Haoshan dan memarahi, cepat dan tanda tangani. Saya tidak akan menandatanganinya. Qiu Yingying menggigit bibir merahnya dan berkata, apa? Wajah Yin Feizang menjadi dingin. Wajah Yin Feng dingin dan matanya bersinar karena niat membunuh. Dia secara pribadi telah bergerak dan menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat. Sekarang masih ada yang tidak mau tanda tangan. Mereka sama sekali mengabaikannya. Jika Anda tidak menandatanganinya, tahukah Anda konsekuensinya? Lencana terbang perak berkata dengan dingin. Alam rahasia kedaulatan besar penuh dengan bahaya. Anda membuat kami menandatangani kontrak bahwa kami akan berada di bawah komando Anda di dunia rahasia kedaulatan yang besar. Kami akan menjadi bidak catur Anda. Ketika Anda menghadapi bahaya, Anda akan membiarkan kami pergi dulu dan Anda akan mendapat manfaatnya, bukan? Petik 2. Qiu Yingying berkata dengan keras. Kata-katanya menyebabkan ekspresi banyak orang berubah drastis. Memang itulah yang terjadi. Jika Yin Feng dan yang lainnya berada dalam bahaya di alam rahasia Kaisar Agung dan mereka diminta membantu, mereka akan berada dalam bahaya besar. Pada saat itu, mereka bahkan tidak dapat mempertahankan hidup mereka, apalagi kesempatan. Beberapa orang yang menandatangani kontrak menjadi pucat. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu sedang mencari kematian. Teriak lencana terbang perak. Ini adalah rencana awal mereka. Mereka datang ke sini untuk mencari kambing hitam untuk bekerja bagi mereka di alam mistik. Dia tidak menyangka Qiu Yingying akan mengeksposnya secara langsung. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, kami memiliki begitu banyak orang di sini. Jika kami bekerja sama, mengapa kami takut padamu? Petik 2. Juga, para senior lembah Dewa Naga telah memanggil kita dari jarak yang sangat jauh. Kami belum memasuki dunia rahasia Kaisar Agung. Saya tidak percaya Anda dapat melakukan apapun terhadap kami. Qiu Yingying berkata dengan keras. Kata-kata Qiu Yingying membuat wajah Yin Feng, Yin Feizang, dan dua lainnya menjadi jelek. Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu. Kamu hanya seekor semut. Bahkan jika aku membunuhmu, apa yang bisa aku lakukan? Mati. Lencana terbang perak berteriak dengan marah, dan dia melemparkan telapak tangannya ke arah Qiu Yingying. Ekspresi Qiu Yingying berubah saat dia buru-buru mundur. Namun, lencana terbang perak itu sangat cepat, seperti sambaran petir hijau, dengan cepat meledak ke arah Qiu Yingying. Adik perempuan. Tidak, teriak Qiu Hao. Dia ingin membantu tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan Qiu Yingying dan melayangkan pukulan. Bang! Pukulan sosok ini bertabrakan dengan telapak tangan lencana terbang perak, dan lencana terbang perak terpaksa mundur beberapa langkah. Lu Ming, saudara Lu, Qiu Yingying dan Qiu Hao berseru kaget. Sosok yang tiba-tiba muncul di depan Qiu Yingying secara alami adalah Lu Ming. Sebelumnya, Lu Ming belum bergerak. Karena dia tidak perlu melakukan itu.
Dia tidak mengenal orang lain di tempat kejadian, jadi mengapa dia harus bergerak? Namun, sekarang setelah Qiu Yingying terlibat, Lu Ming tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Berat, kamu berani menyerangku. Lencana terbang perak menatap Lu Ming dengan dingin. Kamu berani. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku tidak berani? Lelucon yang luar biasa. Lu Ming tersenyum tipis. Mendengar ini, ekspresi Yin Fei Zhang membeku sesaat. Kemudian, dia mengungkapkan niat membunuh yang ganas dan berteriak, mati. Kait perak muncul kembali di tangannya dan dia menyapukannya ke arah Lu Ming. Dia memutuskan untuk membunuh Lu Ming sebagai peringatan bagi orang lain. Enyah. 9 aliran kekuatan naga meledak saat dia mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi dan meninju. Ledakan. Kekuatan tinju yang menakutkan meledak dengan suara yang memekakkan telinga, mengguncang kehampaan. Ekspresi lencana terbang perak berubah drastis. Dia merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke arahnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar ke belakang. Bang! Tubuh lencana terbang perak menghantam dinding es, dan dia mengeluarkan seteguk darah dengan suara patah tulang. Desis-desis-desis. Serangkaian desahan terdengar di tempat tersebut. Banyak orang tercengang saat melihat Lu Ming. Lu Ming sebenarnya telah melukai lencana terbang perak itu dengan satu pukulan. Baru saja, kekuatan tempur lencana terbang perak terlihat jelas bagi semua orang. Itu benar-benar kuat. Itu telah mengembangkan teknik seni bela diri tipe domain dan jauh melebihi keajaiban pada level yang sama. Namun, ia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Lu Ming. Kontrasnya terlalu besar. Ternyata ada orang yang sangat kuat di antara mereka. Qiu Yingying dan Qiu Hao juga tercengang. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah membangkitkan garis keturunan 9 naga. Mata indah Qiu Yingying bersinar dengan cahaya kristal. Ah, bocah nakal, aku akan membunuhmu. Lencana terbang perak itu meraung dan berjuang untuk bangkit. Bas. Namun, sesosok muncul dan Lu Ming muncul di depan lencana terbang perak. Dia meraih leher lencana terbang perak dan membantingnya ke dinding es. Ledakan. Dinding es mengeluarkan suara yang keras. Lencana terbang berwarna perak seperti kodok yang terkena batu bata. Ia mengeluarkan jeritan aneh dan darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu kuat? Kaulah yang menyebut orang lain sampah dan semut. Di mataku, kamulah semutnya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Lencana terbang perak berjuang mati-matian di tangan Lu Ming, tapi ia tidak berdaya seperti anak ayam kecil yang lemah. Kamu pikir kamu lebih unggul. Anda baru saja lahir di benua Yuan dan telah mengembangkan teknik bela diri domain. Selain teknik bela diri domain, siapa lagi di sini yang lebih buruk darimu? Lu Ming melanjutkan. Hal ini membuat banyak orang mengepalkan tangan, dan rasa percaya diri mereka yang sempat terpukul pun kembali. Benar, lencana terbang perak hanya mengembangkan teknik domain. Bakatnya mungkin tidak lebih baik dari mereka. Di masa depan, jika mereka juga berlatih dan memahami teknik seni bela diri, bagaimana mereka bisa lebih buruk daripada lencana terbang perak? Itu hanyalah keuntungan sementara. Orang-orang ini adalah orang-orang jenius terbaik di benua masing-masing. Mereka memiliki pikiran yang kuat dan dengan cepat mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Lepaskan dia. Pada saat ini, suara yang sangat dingin datang dari belakang Lu Ming. Itu adalah Yin Feng. Pada saat ini, tubuh Yin Feng ditutupi lapisan cahaya perak. Bahkan matanya bersinar dengan cahaya perak. Niat membunuh yang menusuk tulang keluar dari tubuhnya. Lu Ming mencengkeram leher Yin Fei Zhang dan menoleh untuk melihat Yin Feng dengan senyum tipis. Kamu cukup berani, dan kekuatan tempurmu tidak buruk. Namun, karena kamu begitu sombong saat datang ke lembah Dewa Naga, akhirmu akan menyedihkan. Yin Feng berkata dengan dingin. Dia memandang Lu Ming seolah sedang melihat orang mati. Arogan, hehe, jadi maksudmu aku akan diganggu olehmu dan aku bahkan tidak bisa menolaknya. Kalau saya menolak, itu namanya arogansi. Apakah itu logika babi? Lu Ming mencibir. Wajah Yin Feng menjadi lebih dingin dan niat membunuhnya sangat menusuk tulang. Sejak kamu mengucapkan kata-kata itu, kamu sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Oh, apakah itu? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengatakan hal ini kepada saya sejak saya mulai berkultivasi, tetapi pada akhirnya mereka semua menjadi ikan mati.
Saya harap Anda tidak menjadi yang berikutnya. Lu Ming mencibir. Jangan bandingkan aku dengan semut yang kamu temui. Kata Yin Feng. Hehe, di mataku, kamu bahkan tidak sebaik semut. Juga, tidak perlu menepati kontrak sumpah darah ini. Lu Ming melemparkan lencana terbang perak itu jauh-jauh dan memegang kontrak sumpah darah di tangannya. Kamu berani, teriak Yin Feng. Saya sangat takut. Lu Ming mencibir. Inti esensialnya meledak dan kontrak sumpah darah berubah menjadi abu.